Saya sebetulnya belum mempelajari membaca pernyataannya secara utuh ya. Tetapi menurut saya tidak bisa semudah itu mengatakan bahwa bukan pelanggaran HAM berat hanya karena catatan dari DPR begitu. Iya, jadi menurut saya perlu dikaji lebih dalam kalau memang ingin menyatakan ini sebagai HAM berat atau tidak. Sementara kita masih, kalau saya secara pribadi dari jaringan Gus Durian, kita masih mengikuti kesimpulan dari Komnas HAM. Tapi kan Komnas HAM itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM itu kan belum dinyatakan pelanggaran HAM berat. Nah, justru itu. Kalau jaringan Gus Durian masih mengikuti itu. Masih mengikuti kesimpulan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Karena itu kita justru ingin meminta agar Jaksa Agung mengkaji lebih dalam sebelum bisa membuat pernyataan. Nggak bisa hanya dengan catatan DPR. Ada ingin persoalan ini dengan Jaksa Agung? Belum Mas. Mungkin minggu depan kita putusan DPR ini semena-mena atau gimana? Karena kan harus ada proses yang perlu ditentukan. Betul. Jadi yang kita minta adalah prosesnya ya. Saya nggak bisa mengatakan semena-mena, bukan persoalan semena-mena, tapi mungkin prosesnya kurang matang dan harus dilihat begini. Gus Dur kan selalu mengajarkan bahwa lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ini masalah sejarah Indonesia, ini masalah korban-korban, ini masalah kita mau menyelesaikan beban-beban masa lalu gitu. Jadi jangan terlalu politis lah, menyelesaikan ini jangan terlalu politis. Harusnya untuk kemanusiaan, untuk masa depan Indonesia. Karena itu prosesnya juga harus benar, jangan hanya keputusan-keputusan politis. Kalau saya masih melihat ini nuansa politiknya sangat. Tapi kan persoalan ini kan selalu didebatkan antara penyelidikan Komnas HAM kemudian tidak dijalankan oleh Jaksa Agung. Kemudian para korban juga meminta Pak Jokowi untuk menerbitkan Perpres untuk pembentukan pengadilan ad hoc itu bagaimana? Apakah sudah harus Pak Jokowi turun tangan langsung atau masih gimana? Sepanjang yang saya tahu, Pak Menko Polhukam sebetulnya juga sedang mengkaji proses ini lebih lanjut, mendengarkan dari banyak pihak. Saya tahu itu ada beberapa kali. Jadi kita tunggu ya. Kalau menurut saya pada satu titik ya Presiden memang juga harus bersuara karena bagaimanapun ini adalah muatan yang besar untuk Indonesia gitu, bukan sesuatu yang kecil gitu. Dan betul persoalannya adalah dari itu tadi, dari Komnas HAM ke Jaksa Agung, dari Jaksa Agung Komnas HAM juga gitu terus mengunci gitu ya. Mungkin jaringan Gus Durian bisa menjadi penengah gitu. Melakukan audiensi dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung kira-kira kapan? Bisa kita pertimbangkan itu Mas. Gitu. Belum kepikir sih tadinya, tapi itu mungkin bagus kan. Pembahasan pada malam hari ini kan Pak. Kalau dengan Pak Mahfud apakah membahas soal itu juga? Kita nggak tahu, mungkin saja, kita belum tahu ya, karena pembahasannya ini kan forum silaturahmi karena banyak tokoh yang terlibat dalam gerakan Suluh Kebangsaan. Belum sempat bertemu dengan Pak Mahfud setelah Pak Mahfud mendapatkan tugas baru gitu. Jadi ini momen untuk kita saling mengupdate dan tadi sih Pak Mahfud meminta para tokoh bangsa ini juga memberikan masukan-masukan kepada beliau. Gitu. Mbak, menurut Mbak pernyataan Jaksa Agung ini akan melukai para korban-korban Semanggi itu nggak sih? Kalau menurut saya ya pasti. Nah makanya semua pernyataan yang disampaikan oleh negara kan dalam hal ini karena disampaikan oleh negara itu kan harus dipertimbangkan dengan matang gitu. Tidak, sekali lagi bukan hanya politis tapi lebih jauh dari itu. Ini masa depan Indonesia yang harus kita selesaikan, terutama hutang kepada korban-korban. Oke. Dari Mbak Alisa sendiri atau teman-teman Gus Durian mendorong nggak ini mungkin untuk Jaksa Agung dan DPR untuk menuntaskan kasus ini dan kemudian Presiden mengeluarkan. Kalau jaringan Gus Durian tetap pada posisi penuntasan HAM masa lalu, pelanggaran HAM masa lalu itu salah satu PR penting Indonesia supaya bisa maju ke depan. Oke.